Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Meyer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO. Judul renungan kita pagi ini adalah Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita awali renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, puji syukur dan hormat kami pulangkan kepadamu. Sudah memelihara, menjaga, melindungi kami sepanjang istirahat kami di malam hari, menghantar kami masuk di hari yang baru dengan penuh kasih sukacita dalam keadaan sehat dan baik-baik. Sebelum kami melangkahkan kaki menjalani seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin, tuntun, dan berkati kami, supaya kami diberkati di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menurut Yohanes 3 ayatnya yang ke-29 sampai 30 yang berbunyi, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang harus semakin besar? Yesus yang harus semakin besar. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang harus semakin kecil? Yohanes Pembaptis berkata, saya. Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa Yohanes berbuat demikian? Karena ia tidak mau menggeser posisi Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Kristus kasihi, kecenderungan menggeser posisi Tuhan Yesus dari pribadi yang seharusnya disembah, ditinggikan, dan diagungkan oleh anggota gereja atau oleh pendengar pemberitaan firman Tuhan adalah satu fenomena yang bisa saja terjadi di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, baik secara sadar maupun terjadi secara tidak sadar, di mana hamba-hamba Tuhan tidak lagi memberi hormat serta puji dan sembah hanya kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, melainkan hormat dan puji diambil bagi diri sendiri. Rasul Paulus setelah bertobat dan berhasil mendirikan banyak jemaat di mana-mana, maka dengan rendah hati ia menyebutkan bahwa semuanya hanya karena anugerahnya. Ia berujar, "Not I, but Christ." Ungkapan ini bisa saja berubah menjadi "Not Christ, but me" oleh orang-orang atau para pelayan Tuhan yang ingin menggeser posisi Yesus dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Ayat renungan hari ini adalah ungkapan hati yang paling terdalam dari seorang yang menamakan dirinya sahabat mempelai. Yohanes 3 ayat 29 tadi.
yang membuat pernyataan dengan penuh kekaguman bahwa sang mempelai, ia harus semakin bertambah-tambah, dan saya, sahabatnya, harus menjadi semakin berkurang atau semakin kecil. Ungkapan itu sejalan dengan syair sebuah lagu lawas yang berkata, "All the glory must be to the Lord. Only He is worthy of our praise. No man on earth should give glory to himself. For all the glory must be to the Lord." Yohanes Pembaptis menyadari dengan sepenuh hatinya bahwa ia hanyalah orang suruhan yang datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi sang raja. Ia tahu bahwa Yesus layak untuk menerima semua jiwa yang datang kepadanya. Ia layak dipuji, disanjung, dan disembah oleh semua orang. Yohanes tidak ingin meninggikan dirinya sedikit pun. Ia sadar bahwa Yesus harus mendapat tempat tertinggi di hati umatnya. Yohanes tahu bahwa dengan memperkatakan kebenaran itu, maka akan ada dari murid-muridnya yang pergi meninggalkan dirinya dan menjadi pengikut Yesus serta menjadi muridnya. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Yohanes Pembaptis memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa yang harus menerima penghormatan dan kemuliaan hanyalah Yesus saja. Oleh sebab itu, ketika ia mendengar dari murid-muridnya bahwa Yesus memperoleh lebih banyak murid daripada dirinya dan membaptis banyak orang, maka ia membuat pernyataan di atas dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa Yesus layak menerima semuanya, bahwa semua orang harus datang kepada Yesus. Yohanes justru dengan sengaja menunjuk kepada murid-muridnya siapa sebenarnya Yesus itu, bahwa ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 28 dan ayat yang ke-35. Saudaraku, sahabat Kristus, pasca orang banyak meninggalkan Yohanes dan pergi mengikut Yesus, maka popularitas Yohanes semakin menurun. Apalagi pada saat ia ditangkap dan dipenjarakan hingga dibunuh oleh Herodes. Yang jelas, sedikit pun Yohanes tidak ingin menggeser posisi Yesus, karena ia tahu diri dan ia sadar bahwa Yesuslah pemilik jiwa orang-orang berdosa itu. Menggeser posisi Tuhan Yesus oleh para pekerja di kebun anggurnya lewat cara-cara yang kurang wise memang marak terjadi di akhir zaman, entah di dalam gereja, di yayasan-yayasan Kristen, persekutuan-persekutuan doa, lembaga-lembaga pelayanan rohani, maupun sekolah-sekolah Kristen bisa terjadi. Saudaraku, marilah kita menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya dengan setia, dan janganlah ingin menggeser posisi Tuhan Yesus. Janganlah meninggikan diri,
dan mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita melakukannya dalam seluruh langkah hidup kita pada hari ini. Bagikanlah renungan ini kepada setiap orang yang kita temui hari ini, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, dan di persekutuan, juga lewat media sosial yang ada. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Tolong kami supaya ketika kami melayani Tuhan, kami hanya punya satu tujuan, untuk meninggikan dan mengagungkan Sang Raja Yesus Kristus. Jauhkan dari hati kami untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.